Hai, ketemu lagi dengan saya dalam pelajaran biologi. Hari ini kita akan lanjut tentang keanekaragaman hayati dari bagian yang kedua. Nah, sebelum kita sudah membahas tentang macam-macam keanekaragaman yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang penyebaran. Nah, yang jalan-jalan kan, atau orang yang kalian ini suka traveling jalan-jalan lalu melihat di setiap daerah itu ada yang berbeda, baik itu dari tanamannya ataupun dari hewannya. Misalnya kalau kita jalan-jalan ke daerah Indonesia bagian timur, kita akan ketemu dengan fauna. Ambil contohnya cendrawasih. Nah, warnanya itu lebih menarik. Lalu kita bandingkan dengan yang ada di Pulau Jawa. Biasanya fauna di daerah Pulau Jawa ini dia lebih warnanya itu lebih polos dibanding dengan yang di daerah Indonesia Timur. Oke. Ini karena di Indonesia itu terjadi penyebaran fauna dengan 3 tipe. Yang pertama, fauna oriental, yang kedua, fauna peralihan, dan yang ketiga itu adalah fauna Australia. Kalau fauna oriental itu biasanya didominasi oleh hewan-hewan dengan tubuh yang besar. Lalu kalau peralihan ini contohnya di daerah Sulawesi, NTT. Nah, dia lebih ke endemik. Nah, endemik itu khas dari daerah tersebut. Contoh, di Sulawesi kita bisa menemukan anoa. NTT kita menemukan komodo. Lalu kalau di daerah yang Australian ini kan mirip-mirip dengan hewan yang ada di Australia. Contohnya kanguru pohon, spus, ataupun hewan berkantong. Nah, itu termasuk tipe Australia. Nah, itulah penyebaran fauna yang ada di Indonesia. Jadi dilihat. Jadi kita ini ada 2 garis yang membagi menjadi 3 wilayah, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Berdasarkan nama penemunya, Wallace dan Weber. Kalau Wallace itu yang membagi antara daerah oriental dan daerah peralihan, sementara garis Weber itu yang membagi antara daerah fauna zona peralihan dengan fauna zona Australia. Jadi fauna oriental itu biasanya kita temukan di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan. Sedangkan fauna peralihan kita temukan di daerah Sulawesi, NTT. Lalu fauna Australia itu kita temukan di daerah Papua. Oke, kita lanjut ke penyebaran flora yang ada di Indonesia. Sama juga halnya seperti fauna yang ada di Indonesia, penyebaran flora juga itu dibagi menjadi 3 bagian. Indonesia termasuk dalam tipe flora Malaysiana yang melingkupi Malaysia, Filipina, Indonesia. Lalu kalau Indonesia sendiri dibagi menjadi 3 tipe, yaitu tipe dataran Sunda, dataran Wallace, dan dataran Sahur. Dataran Sunda itu yang meliputi daerah Jawa dan Sumatera. Dataran Wallace yang meliputi daerah NTT dan Sulawesi. Dataran Sahur itu yang meliputi daerah Papua, Irian Jaya. Papua dan Irian Jaya. Nah, kita lihat contoh di tanamannya. Untuk dataran Sunda, contohnya seperti meranti, keruing, kantong semar. Lalu untuk dataran
dataran sahul contohnya bisa kita lihat seperti tanaman sagu endemik di sana ya. Lalu untuk dataran well raised contohnya bisa kita lihat tanaman leda. Leda itu sejenis tanaman eucalyptus. Jadi dia bisa menghasilkan batangnya itu bisa menghasilkan warna-warni. Ada juga tanaman yang endemik di daerah Sulawesi yaitu kayu hitam. Memang kayunya itu hitam, tetapi keberadaannya saat ini sudah hampir punah. Hal ini bisa jadi karena pemanfaatan yang berlebihan. Pemanfaatan keanekaragaman hayati antara lain sebagai sumber bahan pangan. Contohnya padi, sayur mayur, buah-buahan, daging. Karena tidak bisa menghasilkan makanan. Jadi makanan kita itu berasal dari tumbuhan dan hewan. Lalu yang kedua adalah sebagai sumber ataupun bahan kosmetik. Mawar, sari bunga mawar. Lalu lidah buaya fungsi untuk melembabkan kulit. Begitu juga madu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, juga melembabkan kulit. Yang ketiga, keanekaragaman hayati juga dipakai sebagai sumber obat. Contohnya mengkudu, jahe, dan madu. Lalu sebagai sumber sandang, nah itu bisa kita peroleh dari pohon kapas, dari ulat sutra, kepompongnya, dan sapi. Yang berikutnya adalah sebagai sumber papan. Sumber papan contohnya bisa diambil dari pohon keruing, dari pohon jati, bambu, rotan, dan juga alang-alang ataupun lontar, atap dari bangunan atau atap dari rumah. Lalu, pemanfaatan keanekaragaman hayati lainnya adalah sebagai bagian dari aspek budaya. Maksudnya ini adalah kita sebagai warga negara Indonesia memiliki beragam suku dengan adat istiadat yang berbeda. Kita punya tradisi ziarah, di mana ketika ziarah kita memanfaatkan seperti bunga mawar, bukti, dan lainnya yang dibawa saat ziarah. Juga beberapa contoh budaya lainnya yang memanfaatkan bagian dari tumbuhan atau dari hewan dalam melakukan tradisi budayaannya. Yang terakhir adalah sebagai sumber daya genetik atau plasma nufta. Maksudnya di sini adalah yang memiliki fungsi dan kemampuan mewariskan sifat, baik itu dari yang liar ataupun yang sudah didayakan. Plasma nufta di sini berfungsi untuk mewariskan varietas unggul pada spesiesnya. Nah, kenapa sampai terjadi perubahan pada keanekaragaman hayati? Kenapa bisa terjadi kerusakan pada keanekaragaman hayati tadi? Itu faktornya bisa saja yang pertama karena perubahan iklim. Nah, kita tahu perubahan iklim sekarang itu termasuk sangat ekstrim gitu, yang mengakibatkan habitat dari berbagai makhluk hidup itu terancam. Lalu pemanfaatan lahan untuk industri dan perumahan. Industri dan perumahan ini sehingga habitat dari hewan-hewan sana itu contohnya orang hutan yang banyak habitatnya itu banyak dipakai untuk penanaman sawit. Sebelum dibuat jadi tempat perkebunan sawit, itu lahannya itu kan harus dibersihkan dulu. Banyak yang diburu, dibunuh, dan mereka juga tersingkir dari habitatnya. Akhirnya mencari tempat yang baru yang lebih ini lagi masuk lagi ke dalam. Tapi kan belum tentu dapat. Nah, dan begitu juga banyak yang mati dibunuh, ditangkap. Ini tadi untuk membuat lahan perkebunan sawit. Karena
pemanfaatan lahan menjadi daerah industri ataupun daerah perumahan ataupun daerah perkebunan, itu penyebab terjadinya kerusakan pada keanekaragaman hayati. Selain itu juga penyebab keanekaragaman hayati ini terancam adanya pencemaran tanah, air, udara, sehingga sebagian dari hewan dan tumbuhan ini tidak bisa beradaptasi terhadap pencemaran udara ini tadi, pencemaran tanah ataupun pencemaran air, yang mengakibatkan populasinya menjadi turun. Lalu selain itu juga adanya pendatang baru. Jadi ada pendatang baru yang bermigrasi ke habitat ini tadi, dan mereka bersaing. Yang asli ini tidak bisa bertahan atau tidak bisa melawan terhadap pendatang baru, ataupun posisi mereka, populasi mereka tergeser karena kalah bersaing dengan spesies baru, pendatang baru. Lalu hilangnya habitat. Contoh hilangnya habitat itu ya kalau terjadi pembakaran hutan, kebakaran lahan atau kebakaran hutan, itu mengakibatkan hilangnya habitat dari hewan-hewan tadi atau tumbuhan tadi. Jadi itu semua termasuk penyebab atau menurunnya jumlah keanekaragaman hayati. Adapun upaya-upaya pelestarian yang saat ini sedang digencarkan oleh pemerintah, yaitu ada pelestarian in situ dan ada pelestarian ex situ. Pelestarian in situ itu pelestarian tanpa memindahkan dari habitat aslinya. Contoh misalnya Taman Nasional Ujung Kulon, itu kan tujuannya untuk menjaga kelestarian dari badak berjula 1, karena disitulah habitatnya. Lalu pelestarian di Kalimantan Timur, Tanjung Puting, untuk melestarikan orang hutan, karena di sanalah endemiknya mereka gitu. Orang hutan itu khas dari sana. Di sana dilakukan pelestarian model in situ. Lalu ada model pelestarian ex situ. Kalau ex situ ini yaitu dengan cara memindahkan dari habitat asli, tetapi habitat ini dibuat semirip mungkin dengan habitat aslinya. Contoh Taman Nasional, contoh hutan safari, taman safari, kebun binatang. Nah, itu termasuk model pelestarian ex situ. Untuk hari ini sampai di sini dulu materi kita. Minggu depan kita akan lanjut ke klasifikasi pada makhluk hidup. Saya harap semuanya sudah mengerti. Kalaupun ada yang masih kurang paham, silahkan dilanjutkan di room, baik di room WA maupun di room Google Classroom. Nanti kita akan bahas lebih lanjut kalau ada yang masih kurang paham. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semua. Salam sehat untuk kita semua.